Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini. Nah guys, jadi di cerita kali ini aku mau membawakan satu cerita horor yang berjudul Teror Hantu Pocong Bakso. Nah tapi guys, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Awalnya, saya tidak yakin mau cerita ini. Karena dari sekian banyak pengalaman saya, ini adalah salah satu kejadian yang menurut saya paling seram, membekas, bahkan sampai sekarang. Dan jujur, saya masih rada merinding kalau ingat kejadian ini. Jadi, sebelum saya masuk ke ceritanya, saya cuma mau bilang, kalian boleh percaya atau tidak percaya kalau ada yang lain yang senantiasa hidup bersama kita. Terlepas dari itu, kita harus saling menghormati. Waktu itu, hari mulai petang. Teman saya, si Adi, tiba-tiba bilang sesuatu yang ganjil. Bro, lu nggak pulang? Bentar lagi maghrib loh. Saya bingung, karena gak biasanya Adi atau teman-teman saya yang lain nyuruh pulang di saat maghrib adalah waktu yang tergolong sore bagi saya. Saya perhatiin, teman-teman yang lain setuju. Saya memang kalau main biasanya ke desa tetangga. Sebuah desa yang terletak di sebelah timur desa saya berada. Waktu itu saya masih SMK dan jalanan belum diaspal sama sekali. Jadi kalau naik sepeda mesti ngerasain gerenjalnya batu kerikil. Desa saya dan desa tetangga satu kecamatan, hanya terpisah oleh sungai kecil dan sebuah pemakaman. Ya, pemakaman. Pemakaman ini khusus untuk desa saya dan desa tetangga. Jadi, bisa dibilang ini adalah pemakaman satu-satunya dan untuk bersama. Karena teman saya juga bergegas mau pulang. Akhirnya saya ngalah. Saya pun pulang. Meski sebenarnya saya masih mau main dan bercengkrama. Karena saya jarang sekali ketemu mereka di sela kesibukan saya sekolah. Di sepanjang jalan yang dipenuhi rumah warga, saya baru sadar semua rumah tertutup. Menurut saya ini aneh. Gak biasanya jam sore seperti ini semua rumah warga sudah ditutup. Bahkan beberapa rumah sudah mematikan lampu teras. Pos kampling yang berada di ujung desa yang biasanya ramai oleh bapak-bapak ngerumpi, kali ini kosong. Saya tetap mengayuh sepeda dan masih memperhatikan rumah-rumah warga. Penerangan di jalan tidak terlalu bagus. Hanya dari lampu-lampu para warga. Tanpa saya sadari, saya sudah mau keluar desa dan memasuki jembatan yang di bawahnya dialiri air sungai. Di sini, akhirnya saya ketemu sama seseorang. Dari jauh memang saya melihat siluet seseorang berdiri mau menyeberang jembatan. Tapi dia cuma diam. Saya pikir mungkin lagi nungguin saya. Karena memang jembatannya sempit dan tidak bisa dipakai untuk dua jalur. Semakin saya dekat, perasaan saya tiba-tiba nggak enak. Seolah-olah tiba-tiba ada angin dingin.
Begitu sudah dekat dengan jembatan, saya dapat lihat dengan jelas siapa yang berdiri di sana. Rupanya Mbak Sum. Semua orang tahu siapa Mbak Sum. Beliau adalah warga desa tetangga tempat saya main sebelumnya. Gak ada pecel yang seenak buatan Mbak Sum. Itulah kenapa beliau sangat terkenal. Begitu kami papasan, saya menyapa beliau seperti saya menyapa warga sebagai sopan santun sebagai masyarakat Jawa yang tahu tata krama. Monggo, sapa saya. Tapi Mbak Sum tidak menjawab salam saya. Beliau cuma berdiri, matanya kosong, melihat jalan menuju pemakaman. Saya pikir, mungkin beliau tidak dengar salam saya. Jadi, saya lanjut masuk ke jalur pemakaman. Meski pemakaman, saya sudah sering lewat sini. Karena emang cuma ini akses jalan menuju desa sebelah. Kecuali mau muter lebih jauh lewat pabrik gula. Anehnya, petang ini saya nggak lihat ada yang lewat. Aneh. Seharusnya banyak orang lewat sini selain saya. Karena akses di sini yang paling dekat. Saya berusaha tidak pikir macam-macam. Jadi, saya masuk ke area pemakaman. Saya juga gak lupa buat ucap salam. Karena saya percaya ada kehidupan setelah kematian. Menurut apa yang saya percayai. Gemerincing rantai sepeda saya terdengar. Perasaan saya jadi gak enak. Kalau begini, biasanya sepeda saya mau los atau lepas rantainya. Saya cuma ngebatin. Jangan di sini dong, jangan di sini losnya. Nanti aja di rumah warga. Dasar apes. Rantai sepeda saya los beneran. Saya mengumpat keras-keras. Jancuk! Tapi begitu sadar, saya ngumpat di pemakaman. Nyali saya langsung ciut. Saya buru-buru benerin rantai sepeda saya. Saya lihat depan belakang, masih belum lihat ada orang lewat. Kalau saja itu bukan sepeda satu-satunya, pasti sudah saya tinggal. Di sela saya benerin sepeda, saya dengar suara seperti suara burung. Saya lihat ke sekeliling. Suaranya semakin lama, semakin terdengar jelas. Di sini, mau gak mau, akhirnya saya lihat ke area pemakaman. Pemakamannya sendiri terpisah dari jalan utama oleh tembok setinggi dada orang dewasa. Waktu saya berdiri, saya bisa lihat rentetan batu nisan dan pohon kemboja di sampingnya. Tapi ada yang menarik perhatian saya. Seperti di balik salah satu pohon kemboja ada yang sedang mengintip saya. Saya menyipitkan mata, berusaha memperhatikan sebelum seseorang menggeretak bahu saya. Saya berjingkat saking kagetnya. Tapi begitu saya tahu siapa yang menggeretak saya jadi lega. Ngapain kamu di sini maghrib-maghrib seperti ini? Katanya. Beliau adalah Pak Iman, juru penjaga makam ini, yang rumahnya tepat di gerbang masuk area pemakaman desa saya berada. Rantai saya los, Pak. Saya bilang polos. Beliau memperhatikan sekeliling. Mimik wajahnya panik. Yowes, ayo tak rewangi, ucap beliau. Beliau membantu membenarkan rantai saya. Sementara saya melihat
Di mana saya tertuju tadi? Tidak ada apa-apa, karena yang saya lihat cuma pohon kemboja tanpa ada siapapun di baliknya. Begitu rantai sudah terpasang, Pak Imam segera bilang dengan nada terponggoh-ponggoh, "Sudah cepat pulang, jangan lupa bersihkan badanmu. Jangan keluar-keluar lagi ya," ucap Pak Iman. Saya cepat mengayuh buat pulang. Sementara Pak Iman pergi lagi dengan senter tua di tangannya. Itu adalah pengalaman paling mengerikan yang pertama kali saya rasain saat lewat pemakaman desa. Tapi itu masih awalnya saja. Karena begitu saya tahu apa yang terjadi, saya nggak tahu lagi harus ngomong apa. 1 minggu setelah kejadian itu, saya ketemu sama adik di gor yang biasa digunain buat olahraga. Saya sama adik emang beda sekolah. Dan seperti yang saya bilang, saya jarang main ke desa sebelah meski desa kami bertetangga. Adik sendiri teman saya waktu SD. Saya basa-basi, ngobrol sambil minum es tebu. Ngobrol ngalur ngidul. Tiba-tiba saya keinget kejadian petang itu. Saya ceritain semua, mulai dari rumah warga sampai kejadian di pemakaman yang menurut saya seram itu. Tapi saya lupa detail cerita waktu saya ketemu Mbak Sum. Awalnya adik gak tertarik dengan cerita saya. Dan soal rumah udah dikunci itu adalah hal yang lumrah terjadi. Saya tahu, kayaknya adik nutupin sesuatu. Saya juga cerita, kalau di pemakaman, kayak lihat ada orang ngintip dari balik pohon kemboja sebelum Pak Iman datang. Adik masih gak tertarik. Sampai akhirnya saya cerita, saya ketemu Mbak Sum di jembatan di atas aliran sungai antar desa. Di saat itu, saya tahu Adi tampak pucat dan lihat saya dengan tatapan ngeri. Adi nggak ngomong apapun. Kemudian dia pamit karena dia kudu balik ke sekolah. Saya nggak penasaran sama sekali. Karena emang semua rentetan kejadian tidak ada yang perlu dibikin penasaran. Sampai akhirnya ketika saya di rumah dan ibu bilang gak masak, saya usul sama ibu. "Beli pecelnya Mbak Sum aja, Mak," ucapku. Ibu saya cuma lihat saya dengan tatapan bingung. "Loh, kamu gak tahu?" kata ibu saya. "Tahu apa, Mak?" jawab saya. "Mbak Sum udah meninggal 1 bulan yang lalu." Innalillahi, saya cuma batin karena saya baru tahu sekarang. Jujur aja, saya itu orangnya emang interaksi sosialnya kurang. Jangankan desa tetangga. Tangga sendiri kadang saya lupa namanya. Saya masih gak percaya dengan apa yang baru saya dengar. Sampai saya baru ingat. Kejadian saya ketemu Mbak Sum. Bukannya seminggu yang lalu. Saya kaget. Saya tanya ibu saya, apa gak salah soal kapan meninggalnya Mbak Sum? Beliau cuma bilang kalau itu tidak salah. Karena ibu ngelayat ke sana. Tapi ibu saya ngerasa ada yang aneh waktu pemakaman. Saya tanya apa, tapi ibu gak mau kasih tahu. Katanya pamali membicarakan kematian seseorang dan gak pantas aja yang begituan diceritain. Saya desak ibu untuk cerita karena saya sumpah penasaran sekaligus
saya mau mastiin lagi. Ibu tetap kekeh, nggak mau cerita. Tapi ibu cuma bilang, nggak ada yang diizinin buat lihat jasad Mbak Sum yang mau dikebumikan. Tanya aja bapakmu, dia kan ikut nguburin, ucap ibu saya. Saya baru ingat, bapak biasanya bantuin tiap ada pemakaman. Jadi akhirnya saya nunggu bapak pulang kerja. Begitu bapak pulang, saya langsung tanyain perihal pemakaman Mbak Sum. Bapak cuma lihat saya dengan tatapan selidik. Beliau cuma berucap, "Hus, gak pantas ngomongin orang yang sudah gak ada." Saya tidak dapat info apapun. Akhirnya dari bapak. Kemudian saya kepikiran soal adik. Saya bela-belain nyari adik di rumahnya. Dan akhirnya kita ketemu di lapangan. Dia lagi main bola sama yang lainnya. Saya pun ikut main bola. Setelah main bola, saya tanyain soal itu. Adi dan yang lainnya cuma diem-dieman. Gak ada satupun dari mereka yang mau cerita. Saya pun akhirnya pulang dengan rasa kecewa. Saya coba hitungin lagi. Kapan tanggal kematian Mbak Sum? Dengan kejadian saya ketemu beliau di jembatan samping pemakaman. Saya masih gak habis pikir. Kalau Mbak Sum udah gak ada 1 bulan yang lalu. Lalu, yang saya temuin waktu itu siapa dong? Intinya, waktu berjalan cepat. Dan saya ketemu Adi lagi. Dia lagi sama teman sekolahnya ngopi di warung dekat alun-alun. Di sini, saya ngabisin banyak waktu untuk ngobrol sama dia. Sampai akhirnya, dia nyeletuk. "Lu masih penasaran kenapa gue gak mau ngomongin soal Mbak Sum?" ucapnya. Otomatis saya kaget. Udah lama saya gak tertarik lagi sama hal itu. Dan udah ngeyakinin mungkin saya salah lihat waktu itu. Tapi pertanyaan Adi terlalu menggiurkan untuk ditolak. Jadi saya bilang, "Ya, saya masih tertarik." Adi ngelihat sekeliling kayak mau bicarain rahasia negara. Kemudian dia ngelihatin saya sambil setengah berbisik. "Mbak Sum jadi pocong bro," ucapnya. Dengar hal itu, yang pertama kali saya ucapin cuma, "Astagfirullah, lu jangan ngaco di," ucap saya tidak percaya. Adik nyanggah ucapan saya dan bilang kalau 40 hari setelah kematian Mbak Sum, di desanya diteror oleh pocong yang menyerupai wujud Mbak Sum. Di sini, saya cuma diam dengerin Adi nyeritain semua informasi dan pengalaman-pengalaman semua warga kampung yang ngelihat dengan mata sendiri. Sampai sini, saya bakal nyeritain apa yang Adi dengar dari semua warga kampung yang dihebohkan dengan teror pocong selepas maghrib. Adi masih terlihat takut. Terdengar dari suaranya yang rada pelan. Seolah-olah ada yang dia ceritain ini bakal ngejar dia kalau dia cerita ke seseorang. Dan saya semakin penasaran. Singkatnya, Adi cerita kalau sebelum Mbak Sum meninggal, beliau sempat sakit keras. Nah, di sini Adi juga nggak tahu. Karena dia nggak ikut jenguk. Yang jenguk cuma ibu-ibu atau tetangga sekitar. Masalahnya, rumor yang Adi dengar, sakitnya Mbak Sum itu tidak umum, alias ganjil. Kalau dia dengar dari ibu dan bapaknya sendiri, di mana Adi curi dengar waktu mereka ngobrol, kalau
Mbak Sum dikirimi santet. Tapi orang tua adik sendiri tidak mau ambil spekulasi jauh. Yang jelas, waktu lihat muka ibunya cerita, wajahnya antara ngeri dan syok. Anak-anak tetangga juga rame pada ngomongin Mbak Sum. Mereka penasaran apa yang menimpa beliau. Tapi waktu itu udah tidak boleh ada yang jenguk lagi. Rumahnya kayak sengaja ditutup dan gak terima tamu. Cerita yang paling jelas yang Adi tahu dari kondisi Mbak Sum datang dari Bu Mi, tetangga Mbak Sum sendiri yang kebetulan punya warung. Waktu Adi lagi nongkrong, kebetulan Bu Mi lagi cerita dengan tetangga yang lain. Di sini Adi dengar jelas Bu Mi bilang kalau wajahnya Mbak Sum aneh. Seluruh wajahnya menghitam dan kondisi matanya melotot. Gak cuma itu, bagian tubuhnya yang lain juga gak kalah hitam. Ada luka semacam melepuh dan juga dipenuhi nanah. Mbak Sum cuma meraung sakit. Semua orang yang lihat katanya tidak bisa ngomong apa-apa. Kayak semacam syok ngelihat ada hal seperti ini. Keluarga Mbak Sum sendiri juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kabarnya mereka udah sempat manggil orang pintar. Anehnya di sini, beberapa orang pintar baru lihat rumahnya. Ada yang langsung balik bilang kalau dia tidak mampu. Dan ada yang sempat masuk tapi kemudian pamit. Katanya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kabarnya sampai ada yang didatangi dari luar kota. Tapi cuma bisa menggeleng. Keluarga akhirnya menyerah dan mulai pasrah. Hampir semua tetangga yang sudah berkeluarga tahu akan hal itu. Tapi mereka sepakat untuk tidak membongkar rahasia ini, terutama agar orang luar kampung tidak tahu. Tapi yang namanya mulut orang-orang kita, kadang berita seperti ini menyebar begitu cepat. Di sini saya jadi mikir, apa jangan-jangan bapak saya juga tahu soal ini dan ibu saya juga. Tapi mungkin mereka nggak mau ceritain ke saya. Jujur aja, waktu Adi cerita, bulu kuduk saya merinding, padahal hari masih siang. Saya nggak tahu kalau ada kejadian seheboh ini di desa tetangga. Tepat setelah setengah bulan, kurang lebih, Mbak Sum menderita. Akhirnya, keluarga mengatakan kalau beliau meninggal. Di sini, Adi bisa lihat sendiri, ada yang aneh dengan pemakamannya. Rumahnya ditutup oleh kain hitam, sementara warga cuma bantu seadanya nyiapin pemakaman. Adi sendiri cuma bantuin motongin bambu, sementara dia ngelirik ke sana kemari, memperhatikan gelagat keluarga yang mulai masang kembang di sekeliling rumah. Saat itu sekitar jam 4 sore. Tapi langit udah gelap dan suasananya sangat tidak enak. Jenazah dibawa ke makam jam 5 kurang, diiringi warga sekitar. Kemudian tiba-tiba Adi dan pemuda-pemuda lain dicegah untuk ikut. Niat saya cuma ingin bantu, kata Adi. Tapi hampir semua orang dewasa wajahnya pucat. Akhirnya pemakaman dilangsungkan tertutup. Cuma warga dan orang dewasa yang ikut. Di sini Adi dengar sendiri dari Mas Piko, sepupunya yang kebetulan boleh ikut. Dia cuma bilang, "Untung lo kagak ikut kemarin." Adi kaget, terus tanya, katanya
sempat ada yang pingsan sekitar 4 orang. Mas Piko cuma diam beberapa menit sambil ngisep rokok di tangannya. Pingsannya mereka karena nggak kuat lihat. Mas Piko melirik adik, wajahnya tegang. Wes, gak pantas iki diceritakne, ucap Mas Piko. Tapi Adi tahu mereka pingsan waktu lihat jenazah Mbak Sum. Mulai dari sini, semua yang dimulai. Saya bakal ceritain dari sudut Adi cerita waktu dia dengar dari semua tetangganya. Karena telornya sendiri cuma ada di kampung Adi. Bu Mi adalah pemilik warung sekaligus tetangga dari Mbak Sum. Rumahnya sendiri hanya berjarak oleh gang kecil. Sedangkan warungnya tepat di seberang jalan di samping lapangan voli. Setelah acara tahlilan yang dilaksanakan setelah sholat isya, Bu Mi membuka warungnya. Beliau biasanya menyajikan kopi untuk tetangga atau orang yang sekedar ingin cari angin. Tapi malam itu suasananya lain. Gak pernah Bu Mi ngerasa kondisi desanya seperti ini. Dia cuma duduk sambil melihat jalanan yang kosong. Kemudian firasatnya tiba-tiba tidak enak. Bu Mi merasa malam ini dia tidak seharusnya buka. Dan benar saja, setelah beberapa saat merasakan hati dan pikiran yang tidak tenang, sekarang dia mencium aroma kembang kemboja. Kembang kemboja sendiri baunya tipis, nyaris tidak berbau. Tapi kali ini baunya tercium menyengat. Dilihatnya ke sana kemari mencari dari mana asal bau ini muncul. Jalanan masih sepi, sementara angin dingin malam berhembus. Masih jam setengah 9, tapi suasananya nyaris seperti jam 12 malam. Sampai akhirnya Bu Mi mendengar suara seseorang memanggil, suaranya merintih. Bok, Bok. Bu Mi tahu pemilik suara ini. Beliau juga tahu di mana suara ini terdengar. Tapi hati dan pikirannya mencoba menolak. Sementara suara memanggil itu terus terdengar. Bok, iki aku, Bok. Setelah perang batin, Bu Mi akhirnya berbalik. Dilihatnya sosok yang memanggilnya berdiri di depan pintu warung. Seketika itu, Bu Mi cuma bisa berucap istighfar sambil menutup matanya rapat-rapat. Karena apa yang dia lihat benar adanya. Itu adalah pocong Mbak Sum. Tapi dengan wujud berbentuk pocong. Samar Bu Mi masih mendengar sosok yang menyerupai Mbak Sum berbicara. Bok, tolong Bok. Bu Mi masih menutup mata sambil mulutnya memanjatkan ayat-ayat. Suaranya tidak mau hilang. Suaranya terus meminta tolong. Dengan keberanian yang tersisa, Bu Mi melihat Mbak Sum masih berdiri. Sudah ya nak, sudah. Dirimu sudah berbeda alam. Kembali ya nak, kembali. Tapi seperti tidak mengindahkan permintaan Bu Mi, sosok itu masih berdiri di tempatnya. Tolong Bok, tolong aku. Rintih sosok Mbak Sum. Bu Mi tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sampai akhirnya Bu Mi mungkin mengingat kenapa Mbak Sum menemuinya. Mohon maaf ya nak, bila aku punya salah. Maaf sebesar-besarnya. Mulai sekarang
Aku juga memaafkanmu. Kembali ya ke tempatmu, ucap Bukmi. Tepat setelah Bukmi mengatakan itu, pocong Mbak Sum pergi. Malam itu juga Bukmi menerapkan dagangannya dan pergi pulang. Namun Bukmi belum menceritakan ini ke semua warga atau ke keluarga Mbak Sum, karena hampir sebagian orang nanti akan mendapat gilirannya sendiri. Saya masih ingat waktu itu. Adi nyeritain semua karena memang keadaan desanya perihal meninggalnya Mbak Sum benar-benar bikin semua orang tidak nyaman. Terutama mereka yang ikut menguburkan jenazah beliau. Orang-orang memilih bungkam atas kejadian ini, tapi beberapa masih suka membicarakannya. Mbak Ida adalah tetangga jauh Mbak Sum. Rumahnya beberapa blok dari rumah Mbak Sum. Namun Mbak Ida memiliki hubungan dekat dengan Mbak Sum karena suaminya masih bersaudara dengan suami Mbak Sum. Dahulu, waktu Mbak Sum masih sakit, Mbak Ida yang merawatnya. Mbak Ida adalah salah satu yang paling tahu betapa aneh penyakit yang menyerang Mbak Sum. Sementara Mbak Ida tidak pernah mau menceritakan apa yang menimpa Mbak Sum. Namun banyak orang yang selalu bertanya kepadanya. Karena sungkan, terkadang Mbak Ida menceritakan kondisi Mbak Sum. Ketika Mbak Sum meninggal, Mbak Ida pula yang ikut memandikan jenazah beliau. Tapi sebenarnya Mbak Ida tahu dia merasa tidak enak atau mungkin bersalah setiap kali membicarakan keadaan Mbak Sum kepada orang-orang yang menanyainya. Saat itu malam hari dan hujan baru turun. Mbak Ida ada di rumah, menghabiskan waktu untuk menonton TV. Suaminya Mas Eko saat itu dapat tugas shift sore di sebuah pabrik kertas. Lokasi rumahnya sendiri berada di samping kebun pisang, cukup jauh dari rumah tetangga. Sekitar jam 11 malam, Mbak Ida masih menonton TV. Belum ada keinginan untuk tidur. Sementara hujan masih turun, meski hanya sekedar rintik-rintik. Sampai suara ketukan pintu mengalihkan perhatiannya. Awalnya Mbak Ida ragu, mungkin salah dengar. Tapi suara itu kembali lagi. Mbak Ida bangkit dari tempatnya, berjalan menuju ruang tamu. Tidak pernah terpikir akan ada tamu malam-malam begini. Jadi Mbak Ida hanya mengintip dari jendela kaca yang hanya ditutup selambu. Ketika ia mengintip siapa yang mengetuk pintu, ternyata tidak ada siapapun yang bertamu. Mbak Ida kembali menonton TV. Baru saja ia duduk, pintu kembali diketuk, lebih keras dari sebelumnya. Mbak Ida kembali menuju pintu rumahnya. Sekali lagi ia mengintip dari jendela rumah. Masih tidak ada siapapun. Hal ini terjadi sampai ketiga kalinya. Karena kesal, Mbak Ida menunggu suara ketukan itu dari ruang tamu. Dan benar saja, suara ketukan itu kembali terdengar. Karena mungkin ingin segera menangkap siapa yang sudah bersikap iseng pada dia. Tanpa mengintip di jendela, Mbak Ida membuka pintu. Tepat ketika pintu dibuka, Mbak Ida hanya bisa mematung melihat sosok berdiri dengan kain kafan kotor melotot ke arahnya. Kata Adi, mencuri dengar saat Mbak Ida cerita, beliau mencium bau amis seperti bangkai ayam. Besoknya, Mas Eko menemukan Mbak Ida pingsan di ruang tamu dengan pintu terbuka lebar. Mas Eko yang panik segera membangunkan Mbak Ida. Kabar tentang pocong Mbak Sum segera menyebar. Ditambah pengakuan Bukmi
kalau beliau juga melihat tempo hari. Bu Mi menceritakan kejadian itu. Hanya saja, ia mencium bau bunga kemboja, sedangkan Mbak Ida mencium aroma bangkai ayam. Kejadian ini hampir membuat satu desa heboh. Pak RT sampai akhirnya berbicara dengan keluarga almarhumah dan akhirnya sepakat untuk memanggil orang pintar. Saat itulah orang yang dimintai tolong menjelaskan bila Mbak Sum meninggal tidak wajar dan biasanya diikuti dengan penasaran. Untuk alasan kenapa Bu Mi dan Mbak Ida didatangi oleh beliau, karena mereka membicarakan hal yang tak seharusnya dibicarakan. Saat dimintai jalan keluar, orang pintar itu hanya bilang, tunggu sampai 40 hari, maka ia akan pergi dengan sendirinya. Untuk yang tahu keadaan beliau sebelum meninggal, lebih baik diam saja. Tidak perlu diumbar atau diceritakan. Orang itu juga memberi nasihat untuk tidak keluar rumah setelah hari petang. Di sini saya jadi tahu alasan adik nyuruh saya pulang waktu itu. Karena saya juga jadi tahu kenapa adik dan teman-teman saya yang lain tidak mau ngomongin hal ini. Karena dasarnya saya masih penasaran. Saya pun bertanya, setelah Mbak Ida, apakah Mbak Sum masih menampakkan diri? Adi cuma diam lama. Lalu dia bilang, 40 hari desa gue udah kayak desa mati. Dan karena hal ini gak boleh dibicarain, ada tukang bakso yang apes waktu lewat desa gue. Bicara tukang bakso, saya cuma ingat satu orang yang sering warawiri desa saya dan desa Adi. Namanya Cakmat. Pedagang bakso yang dorong gerobak dan gerobaknya dicat pakai warna coklat. Makanya orang-orang lebih kenal dengan nama bakso coklat. Adi mengiyakan jawaban saya. Bakso coklat biasa berkeliling di desa saya sekitar jam 5 sampai jam setengah 6. Kemudian dia akan melewati desa Adi jam 6 lebih. Karena begitu mencekamnya keadaan saat itu, surah yang digunakan salat hanya dihadiri beberapa orang. Itu pun yang rumahnya bersebelahan dengan surah. Bakso coklat lewat seperti biasanya dan tidak tahu apapun tentang yang terjadi di desa itu. Jam 6 sampai jam 7 jalanan sepi. Jadi beliau melewati desa Adi ke desa yang lebih jauh. Nah, entah apa yang dipikirkan sama Cakmat. Karena biasanya dia tidak kembali ke desanya Adi, tapi melewati pabrik gula ke desa-desa tetangganya. Tapi malam itu, sekitar jam 11, Cakmat kembali ke desanya Adi. Mungkin beliau penasaran karena nggak biasanya desa itu sepi. Sekaligus mungkin ia ingin menjajakan sisa dagangannya. Barangkali saja nanti ada yang mau beli. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Seseorang memanggil, "Bakso coklat!" Keluar dari rumah yang Cakmat tahu sebagai rumah si penjual pecal. Mbak Sum keluar, mengenakan daster yang biasa. Waktu itu, Cakmat tidak menaruh curiga apapun. Beliau menerima mangkok yang dibawa Mbak Sum. Basa-basi, seperti penjual pada umumnya. Namun, tidak diindahkan oleh Mbak Sum. Mbak Sum hanya diam saja, memperhatikan Cakmat menjajakan dagangannya di atas mangkok. Yang diingat Cakmat ketika cerita keesokan harinya adalah ia bertanya, "Mbak, tampaknya kamu sudah sehat ya?"
ucap Cakmat. Mbak Sum masih diam saja. Cakmat masih belum curiga. Setelah selesai menjajakan pesanannya, Cakmat berniat memberikan baksonya kepada Mbak Sum. Tapi seperti disambar geledek, yang di depannya sudah bukan Mbak Sum lagi, tapi pocong yang wajahnya hitam pekat melotot ke arahnya. Cakmat yang orangnya sudah tidak aneh dengan melihat hal ganjil, awalnya takut, sampai gemetar. Mangkok yang dia pegang jatuh mengenai kakinya. Rupanya mangkoknya juga berubah menjadi mangkok isi kembang yang biasa ada di pemakaman. Tapi setelah istighfar beberapa saat kemudian, Cakmat berani menatap pocong di depannya. Yang diingat Cakmat waktu itu, pocong hitam yang menyerupai Mbak Sum waktu sakit itu meminta tolong sama beliau. Jadi Cakmat tahu kalau Mbak Sum sakit keras dan sempat menjenguk, tapi beliau tidak tahu kalau Mbak Sum sudah meninggal setelah beberapa hari. Karena Cakmat pulang ke kampungnya. Malam ini adalah malam pertama dia berjualan lagi. "Mat, tolong Mat," pinta Mbak Sum. Suaranya menderita. Cakmat yang takut bercampur prihatin hanya menatap pocong Mbak Sum. Dengan keberanian yang dipaksakan, Cakmat bertanya, "Ono opo tok Sum? Jaluk tolong opo? Tolong Mat, bukakan tali pocongku Mat." Cakmat saat itu hanya diam, bimbang antara mau membantu atau tidak. Karena Cakmat pernah mendengar ada yang membukakan tali pocong dan berakhir meninggal. Jadi pernah ada kejadian di daerah lain. Ada pemuda yang nekat membantu membukakan tali pocong. Tapi rupanya wajah pemuda itu disembur sampai melepuh. Dan konon pocongnya itu sendiri adalah pocong kiriman. Jadi tidak mau berakhir seperti itu, Cakmat hanya meminta maaf tidak sanggup. Pocong Mbak Sum tidak mau pergi, bahkan mengikuti Cakmat yang kemudian mendorong pulang dagangannya. Pocong Mbak Sum bahkan menungguinya di rumah kontrakannya. Istri Cakmat sampai bingung melihat suaminya tidak mau tidur dan melihat teras terus-menerus. Keesokan paginya, Cakmat menemui keluarga Mbak Sum dan meminta maaf sebesar-besarnya. Karena dulu ketika menjenguk, Cakmat beberapa kali mengatakan hal yang kurang baik di hatinya. Seperti wajah Mbak Sum yang buruk sekali ketika kena penyakit ini. Hal itu sebenarnya tidak disengaja. Setelah kejadian itu, Cakmat tidak berjualan lagi di desa Adi. Sementara waktu dan beliau tidak melihat sosok Mbak Sum lagi di depan rumahnya. Tapi cerita yang terakhir ini Adi dengar dari Mas Apri tetangganya, sekaligus manten baru. Mas Supri ini dulunya sempat merantau ke luar Jawa. Beliau kembali ke Pulau Jawa setelah menikah dan menempati rumah orang tuanya. Waktu cerita tentang pocong Mbak Sum sedang heboh-hebohnya, Mas Supri yang selalu bilang untuk tidak percaya hal begituan. Dia mengaku sudah sering lihat yang lebih menakutkan dari sekedar pocong di luar Jawa. Tapi malam Jumat itu tidak akan pernah Mas Supri lupakan. Ketika beliau cerita ke Adi dan teman-temannya, Mas Supri seperti masih tidak percaya apa yang dia lihat. Waktu itu kamar mandi dan toilet jadi satu. Tapi
terpisah dengan rumah utama. Jadi, kalau mau ke toilet, harus keluar rumah dan jalan beberapa langkah untuk sampai. Tapi malam itu, suasananya lain, lebih dingin, dan Mas Supri ingin buang air besar. Dia keluar rumah lewat pintu belakang, berjalan sebentar, lalu sampailah di toilet. Sudah lepas celana, Mas Supri nyalain rokok di dalam toilet. Sampai akhirnya dia ngerasa perasaannya mendadak tidak enak, semacam tidak tenang. Diikuti suara ayam. Mas Supri masih tidak mikir macem-macem. Tapi lama-kelamaan semakin berisik ayamnya. Belum selesai suara ayam, bau anyir langsung tercium. Sempat dia pikir asal baunya dari limbah buatannya. Tapi baunya lain. Setelah selesai, dia bergegas keluar. Betapa kagetnya dia saat di luar toilet, Mbak Sum berdiri menyambutnya. Mas Supri tidak ngomong apa-apa, tapi langsung lewat dan masuk ke rumah. Dia pikir sudah aman, tapi bau anyir masih tercium di hidungnya. Pas sudah masuk kamar, Mas Supri naik ke ranjang. Istrinya sudah tertidur lelap, tapi bau itu belum juga hilang. Karena sudah tidak tahan, Mas Supri membangunkan istrinya. Istrinya yang bangun dan sedikit kesal, kemudian bertanya, "Ada apa, Thomas?" Mas Supri hanya bilang, "Dek, bacakan ayat kursi. Ada Mbak Sum di sini." Mendengar suara itu, istrinya awalnya kaget, tapi segera mulutnya membaca lantunan ayat. Setelah baunya hilang, istrinya cuma bilang, "Tadi Mas lihat ada Mbak Sum tak?" Mas Supri cuma menunjuk sebelah lemari. "Tadi Mbak Sum berdiri di sana, Dek." Adi kemudian mengatakan, setelah 40 hari itu, semua warga ramai mengadakan pengajian khusus di dekat pemakaman. Dan setelah malam itu, pocong yang menyerupai Mbak Sum sudah tidak pernah terlihat menampakkan diri. Tapi Adi masih diam. Setelah saya paksa bicara, akhirnya Adi mengatakan katanya sempat masih ada yang lihat, tapi cuma di dekat pemakaman. Dan yang lihat itu bukan warga desa, tapi orang umum. Terlepas dari apa yang menimpa desa dan musibah keluarga Mbak Sum, tapi belum ada yang bisa memastikan apakah itu benar-benar Mbak Sum ataukah jin yang menyerupai Mbak Sum. Karena pernah ada yang bicara kalau itu bukan Mbak Sum, tapi jin usil yang kebetulan ingin menggoda. Setiap kali orang-orang pintar yang didatangkan tidak mau bercerita perihal itu. Mereka cuma mengingatkan agar tidak lagi membicarakan hal-hal buruk yang menjadi aib saudaranya. Tapi tetap saja, kehebohan ini dulu benar-benar membuat geger satu desa. Untuk yang tanya bagaimana sakitnya Mbak Sum, masih tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Kabarnya itu kiriman dari orang yang tidak suka dan ingin mencelakai keluarga Mbak Sum. Saya yang benar-benar mengalami melihat Mbak Sum di jembatan saja masih kadang tidak percaya kalau kejadian itu benar-benar terjadi. Jadi terserah kalian mau percaya atau tidak percaya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya cerita ini cuma ingin membagi pengalaman, sekaligus semoga kita dapat belajar dari hal ini, bahwa membicarakan aib saudara, tetangga, atau orang lain itu tidak baik. Karena sebaik-baiknya kita kelak akan mendapatkan balasannya. Nah, oke guys, jadi ceritanya tamat sampai di sini ya guys.
Semoga kalian suka dengan cerita dan videonya. Tapi jangan lupa untuk kalian yang suka dengan cerita dan videonya, jangan lupa di like, subscribe, share, and comment sebanyak-banyaknya, agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, sampai berjumpa di cerita dan video yang selanjutnya, and bye-bye.